La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada ay amara, artinya memerintah. Ya, jadi wa qada dan memerintah, ay amara, rabbuka Tuhan kamu. Jadi Tuhan kamu memerintahkan apa? Ay bi alla ta'budu, yaitu bahwasanya kamu diperintahkan untuk menyembah apa? Alla ta'budu, jangan sampai kamu menyembah illa iyyahu, kecuali hanya Dia Allah. Jadi yang pertama, perintah Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita jangan sampai kita ini menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita disuruh ibadah hanya kepada Allah, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu sama aja tuh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah hanya memerintahkan kepada kamu untuk beribadah menyembah kepada Allah. Yang kedua, wa an tuhsinu bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu melakukan ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kamu. Bi antaburuhuma, yaitu bahwasanya kamu berbakti, berbuat baik kepada keduanya, kepada kedua orang tua. Jadi perintah yang kedua, kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jadi dalam ayat ini Bapak Saudara, ya kita diperintahkan dua nih, dan ini hal yang penting banget, yang esensial banget. Yang pertama menyembah Allah, yang kedua yaitu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Enggak boleh orang hanya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi dilupakan, enggak mau ihsan, enggak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Atau dibalik, ada orang ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya, tapi enggak taat, tapi dia enggak menyembah Allah. Enggak ada juga artinya. Jadi enggak ada arti kehidupan kalau ini dua enggak dilakukan. Ya, makanya ada istilahnya ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Itu seperti itu. Jadi ya ini pesan yang sangat ya penting buat kita semuanya. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu ibadah kepada Allah dan selalu ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saat kita sedang melakukan apa saja, jangan lupa sama orang tua. Saat kita berinfak bersedekah, jangan lupa sama orang tua. Ya, selipkan doa-doa nih buat orang tua saya. Ya, begitu aja dalam hati aja, nggak perlu disebutkan, dalam hati aja udah. Ya, setiap kali kita habis sholat jangan kita lupakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga itu ada satu ya anjuran yang sangat baik. Katanya yang membuat rezeki kita itu lancar karena kita selalu mendoakan orang tua. Kalau kita kurang mendoain orang tua, apalagi kagak pernah berdoa buat orang tua, rezeki kita nanti seret, ya rezeki kita jadi mampet, ya itu seperti itu.
Jadi kalau kita pengen lancar rezekinya tuh, ya banyakin doa buat orang tua. Makanya saya sering sampaikan, ya orang tua kita dulu ya adalah orang yang memang aktif di Musola Al-Ittihad. Nah sekarang kalau kita bisa melanjutkan, itu otomatis udah menyenangkan orang tua, udah termasuk satu birrul walidain. Ya, jadi enggak putus gitu. Dulu orang-orang tua kita kan banyak di sini yang aktif, terus di sini aktif. Nah setelah mereka meninggal, ya anaknya melanjutkan. Itu salah satu birrul walidain. Ya, sehingga menyambung silaturahim, segenap kegiatan yang baik yang pernah dilakukan diteruskan oleh orang tuanya. Masya Allah, itu nilainya sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalam rangka kita mengamalkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma. Ada kalanya telah sampai di sisi engkau, yaitu al-kibar, sudah tua, sudah sepuh. Siapa yang sudah sampai sepuh tua? Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. Tuh, artinya salah satu daripada kedua orang tua kita, ayah atau ibu. Ya, mungkin salah satunya udah sepuh, udah tua. Nah, itu ahaduhuma maksudnya. Fa'ilun. Ini lafaz ahaduhuma i'rabnya jadi fa'il. Imma yablughanna indakal kibaro, itu kibaro dibaca nasab jadi maf'ul. Nah, ahadu dibaca rafa, itu jadi fa'il. Ya, jadi ahaduhuma itu i'rabnya jadi fa'il daripada yablughanna. Ahadu mudhaf, humanya mudhaf ilaihi. Atau kilahuma, dua-duanya udah tua, udah sepuh. Jadi kalau seandainya orang tua kita mungkin salah satunya udah sepuh, atau mungkin salah satunya sudah sepuh, udah tua. Ya, nah di situ kenapa Allah katakan biasanya orang tua kalau udah sepuh kadang-kadang udah kembali lagi ke kanak-kanakannya. Sehingga sebagai anak itu dianjurkan untuk lebih bersabar. Ya, jadi dianjurkan untuk lebih apa? Bersabar lagi. Ya, jadi ketika orang tua kita udah semakin sepuh, itu anak diperintahkan untuk lebih sabar lagi. Karena kadang-kadang banyak yang kira-kira tuh ya sama kita udah membuat ya nggak enak rasanya. Karena kadang-kadang mereka kembali ke masa kanak-kanaknya. Itu kalau udah sepuh tuh Pak, ya saudara. Nah sebagai anak dianjurkan untuk apa? Untuk lebih sabar lagi. Sehingga Allah kasih tahu kita disuruh berbuat ihsan kepada mereka. Tapi di saat-saat tertentu, pada saat orang tua udah mulai sepuh, apakah yang satu atau dua-duanya, ya apa ayahnya saja atau ibunya saja atau dua-duanya. Nah di sini lebih berat lagi kita sebagai anak posisinya untuk lebih sabar lagi, untuk merawat, ya untuk selalu ihsan kepada kedua orang tua tersebut. Wa fi qiraatin, dalam satu riwayat, yuballighani fa ahaduhuma badalun min alifihi, maka salah satu daripada keduanya tuh ahadu i'rabnya jadi badal dari alifnya. Badal ba'd min kul namanya. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan kata-kata uff. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau ada sikap orang tua yang kelihatan menurut kita nih nggak wajar, udah semakin tua biasanya, sehingga dia udah kembali ke anak-anak, itu tetap sebagai anak nggak boleh berkata-kata membentak. Itu istilahnya itu membentak orang tua nggak boleh, baik ayah maupun ibunya. Ya, jangankan kita ya mengucapkan kata-kata yang lain-lain, membentak aja, udah nggak boleh. Fala taqul lahum uff, tuh di situ artinya membentak dengan kata-kata Nah itu udah tidak dibolehkan. Ya, itu kata-kata aja udah nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita mukul orang tua boleh enggak? Ya kan dalilnya kagak ada.
Fala tadribuhuma, jangan kamu pukul. Enggak ada Ustaz. Ya, mukul emang enggak ada dalilnya. Cuma fala taqullahuma aja udah kagak boleh. Membentak dengan kata-kata saja enggak boleh, apalagi memukulnya. Ya Allah, kalau anak sampai bisa dan berani memukul orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, ngeri kita. Nanti ada ya satu hadis yang menyatakan murkanya Allah ya kalau ya dimurkai oleh orang tua. Murkanya orang tua itu bisa menyebabkan murkanya Allah. Yang tadi tuh ridallah fi ridal walidain syuhtullah fi syuhtil walidain. Jadi murka Allah itu ya tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak suka, murka, ya murka juga nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya ridha, insya Allah nanti itu anak juga dapat ridha dari Allah. Kan ada dalam satu riwayat, ini anak baik banget dah nih sama orang tuanya, sama Allah suka berbuat dosa maksiat. Akhirnya Allah ya memberikan maaf, kasih sayang sama anak tersebut. Kenapa? Karena ini anak begitu ya dapat ridho dan kasih sayang daripada orang tuanya. Ini anak dapat ridho dari Allah, tapi sama orang tuanya enggak benar. Ya akhirnya karena orang tuanya kagak ridho, Allah kagak ridhoin itu. Nah seperti itu. Jadi dalam hal ini jangankan kita berbuat kasar yang lebih, ya kita mengucapkan kata-kata itu udah kagak boleh. Ya membentak itu udah nggak boleh. Ini yang dimaksud dalam ayat fala taqullahuma Maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata bi fathil faih ya wa kasriha. Jadi ada yang membaca ya fa-nya dengan fathah, ada yang membaca dengan kasroh ya munawwanan wa ghairu munawwanin, ada yang pakai tanwin, ada juga yang kagak pakai tanwin. Masdarun itu bentuknya adalah masdar. Ya, masdar bermakna nabban wa qabhan, yaitu membentak dan mengatakan kata-kata yang enggak bagus. Ya, itu enggak boleh. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, tazarhuma ya artinya jangan berkata-kata dan juga jangan membentak keduanya. Wa kullahuma, dan katakanlah kepada kedua orang tua qaulan karima, dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang bagus ya, kata-kata yang ramah. Jangan membentak atau dengan mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan, enggak boleh. Nah, ini yang dimaksud wa kullahuma qaulan karima. Jamilan, kata-kata yang bagus, layyinan, dan kata-kata yang lembut. Ya, itu dua tuh. Ya, jadi kita harus ucapkan kepada orang tua kita dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang lembut. Wahfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua. Pokoknya dulu kita diajarin kalau lewat sama orang tua bongkok, kan gitu ya. Dulu dari kecil kita diajarin begitu. Kalau kita jalan nih bapak saudara di depan kedua orang tua kita, itu biasa kita disuruh membungkuk. Nah ini ayatnya wahfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah dirimu. Ya, artinya rendahkanlah dirimu, kita enggak boleh congkak sombong di depan orang tua. Ya, jadi kita harus merendahkan. Begitulah ajaran orang-orang tua kita dulu. Ya, di depan orang tua bongkok. Kita pulang sekolah, orang tua kita ada sedang di teras, di depan lagi duduk, kita sampai bongkok tuh. Assalamualaikum, kita cium tangan. Itu begitu. Ini kadang-kadang sekarang enggak. Orang tua ada yang pura-pura kelihat di jalan aja. Ya, nah itu anak-anak kita kalau begitu kita tegur tuh buru-buru. Jadi kalau dia pulang dari sekolah misalnya atau pulang dari mana-mana ada kita dikagak yang bungkuk, dikagak hormat, dikagak assalamualaikum, panggil lagi. Nah, emang kamu nggak lihat nih siapa nih? Gitu bilangin. Ya, tapi dengan kata-kata yang lembut juga, jangan kasar. Nah, ini orang tua kamu. Ya.
Begitu. Sehingga dia nanti ulangin lagi, coba ulangin lagi. Ya, nanti dia mengucapkan salam, dicium tangan, begitu. Makanya kalau anak-anak santri kita senang melihatnya dah. Itu kalau anak-anak santri, ya Allah, karena memang anak-anak santri selalu dididik dengan selalu akhlakul karimah, itu masya Allah. Kita punya anak nih, bapak, saudara, ya di pondok itu setahun aja perubahan akhlaknya jauh itu, jauh sekali. Ya Allah, sama guru kalau kita lihat senang kita ngeliatnya. Dia bongkok-bongkok, dia cium tangan, sopan santun tuh. Ya, bahkan kalau mau ninggalin kiainya tuh nggak berani belakangin, dia mundur sedikit baru jalan. Masya Allah, demen kita ngeliatnya. Itu emang dulu orang anak pondok begitu. Kita waktu jadi santri begitu diajarin. Nah, sama orang tuanya juga jadi begitu nanti dia. Dulu di keluarga mungkin gak pernah begitu. Nah, setelah dia lama di pondok, jangan ini sebulan, 3 bulan, 6 bulan ada perubahan. Ya, ada perubahan tuh. Masya Allah itu. Jadi sopan santunnya ya, kelihatan. Kadang-kadang kan ada orang sama guru aja salaman aja. Iya, ada. Gimana Pak kabarnya? Begitu aja. Iya. Tapi kalau anak-anak pondok kagak berani begitu. Ya, dinunduk. Ya, nunduk aja. Ditanya dijawab, nggak ditanya didiam aja nunduk. Itu begitu. Ya Allah, seneng kita ngelihatnya. Ya, itu tradisi pondok sampai sekarang begitu. Ya, di pondok. Jangankan ini, ya kiai itu jalan sendalnya kedengeran, udah pada takut udah begini. Ya. Itu ajaran ya daripada tradisi di pondok pesantren seperti itu. Ya, apalagi sama orang tua, ya sama sebab kedudukan guru sama orang tua sama orang tua juga. Ya, jadi yang mengajarkan pelajaran itu guru kita. Ya, itu sama posisinya, kita harus hormat dan tunduk. Sehingga kata Allah, wahfid lahuma janahadzulli. Tuh, rendahkanlah diri kamu di hadapan keduanya. Tuh, artinya alim lahuma janibakal zalil, lunakkan, rendahkan tuh ke orang tua kamu berdua tuh ya apa lambung kamu tuh, artinya kita harus tanamkan rasa hormat. Minar rahmati, ada rasa kasih sayang. Ini namanya diajarkan etika akhlak, adab. Sebab memang adab ini penting sih Bapak Saudara. Ilmu itu penting, tapi adab itu lebih penting lagi. Makanya ada satu makalah yang bilang al adab fauqal ilmi. Jadi akhlak itu di atas ilmu. Jadi kalau ada orang pinter tapi kagak punya akhlak, nggak ada artinya. Jadi ilmu penting tapi akhlak di atas. Ya, jadi jangan sampai ada orang pinter nggak memiliki akhlak. Ya, itu jangan. Jadi al adab fauqal ilmi. Ya, jadi adab, akhlak, etika itu ada di atas daripada ilmu pengetahuan. Makanya kalau anak kita pintar matematik, pintar kimia, pintar fisika, tapi kalau akhlaknya nggak ada, sayang. Makanya ajarkan akhlak juga. Ya, biar semuanya pintar. Ya kalau pintar fisika, kimia, tapi sama orang tua kagak pernah hormat, takzim, kan sayang. Ya, nah seperti itu. Jadi ini harus ditanamkan. Ya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Ai liraqatika, karena dengan kelembutan kamu alaihima, di atas kedua orang tua kamu, ayah dan ibu. Tuh alaihima tuh. Ya, wakur, dan katakanlah Rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana rahimani, keduanya menyayangi saya, hina rabbayani, ketika keduanya mendidik saya, shaghira, menjaga saya, mendidik saya, shaghira, pada saat ya masih kecil. Tuh, ya Allah berikanlah kasih sayang buat orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya sayang kepada saya, lebih-lebih di saat masih kecil. Masya Allah. Padahal ya orang tua kita sayangnya nggak ada batasnya.
Dari kecil sayang, udah besar masih sayang juga. Ya Allah, itu begitu orang tua. Susah kita ya untuk ya membayar jasa-jasanya daripada orang tua kita. Seberapapun kita kasih uang buat orang tua kita, ya belum ada artinya sama sekali. Jangan merasa kalau kita 1 bulan udah ngasih 10 juta, gua udah bayar ya semua jerih payah orang tua. Ya belum ada apa-apanya. Ya kita udah berhasil nih Bapak Saudara, sebagai anak gajinya udah gede. Sekarang kita kasih orang tua kita sebulan 10 juta. Jangan merasa, alhamdulillah saya sudah bisa membalas jasa orang tua saya. Jangan. Belum ada apa-apanya. Ya sebulan ngasih 10 juta orang tua, tiap bulan belum ada apa-apanya. Karena orang tua, Masya Allah, jasanya begitu besar. Ya itu begitu. Jadi artinya jangan sampai kita merasa hanya dengan uang segitu kita udah ya merasakan udah hebat, udah bisa membalas. Jangan. Ya tetap kita bilang ya apa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya ya sebagaimana keduanya menyayangi saya dalam waktu kecil. Rabbukum, yaitu Tuhan kamu, a'lamu, lebih tahu, bima fi nufusikum, dengan apa yang ada dalam diri kamu. Allah lebih tahu terhadap apa yang ada dalam hati kamu. Min idmaril birri, daripada menyembunyikan kebaikan, wal ukuki, dan kedurhakaan. Allah tahu tuh hati kita nih sebagai anak. Kira-kira hati kita sayang kagak, hormat enggak sama orang tua kita, ataukah hati kita ini durhaka, enggak pernah mau melakukan ya ihsan kepada orang tua kita. Itu yang terdapat dalam hati kita Allah tahu ya, walaupun kita belum zuhirkan, walaupun kita belum tampakkan, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati itu Allah sudah tahu ya, Allah sudah tahu seperti itu. In takunu sholihina, jika kamu itu adalah orang yang solih, ta'i'ina lillah, orang yang taat kepada Allah, fa innahu kana lil awwabina, maka sesungguhnya Allah itu kana adalah berpihak lil awwabin, kepada orang-orang yang bertaubat, ar-raja'in, orang-orang yang suka kembali, ila taati, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah suka kepada orang yang kembali, yang awabin. Makanya artinya tawab ya awab. Orang yang suka bertaubat artinya orang yang suka awab, yang suka kembali kepada Allah, yang rujuk. Tadinya dijauh dari Allah, setelah dia taubat artinya dia kembali lagi kepada Allah. Tadinya jauh benar jalannya dari Allah, sekarang dia taubat dah, artinya dia udah kembali lagi kepada Allah. Itu Allah suka. Dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Artinya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya jauh dari Allah, jauh dari tuntunan-tuntunan Allah. Selama ini dia nggak pernah taat sama orang tuanya. Sekarang dikembali untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu Allah suka. Jadi masih ada kesempatan buat kita. Kadang-kadang kan ada orang bertanya, Ustaz, ya Allah dulu waktu orang tua saya masih ada, saya belum bisa birrul walidain, belum bisa ihsan, belum bisa berbuat baik kepada orang tua saya. Tapi Ustaz sekarang saya pengen melakukan kebaikan buat orang tua saya. Kira-kira masih bisa enggak? Ya sementara orang tua saya dua-duanya udah pada meninggal dunia. Itu jawabannya gampang, bisa. Optimis, roja, kita harus optimis. Mudah-mudahan masih bisa selama anak ya masih ya hidup di dunia, ya itu masih bisa melakukan kebaikan buat orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya masih bagus, masih punya kesadaran, kebanding daripada orang yang dari mulain orang tuanya ada sampai orang tuanya meninggal dunia tetap aja enggak pernah berbuat ihsan kepada orang tuanya. Tuh kan orang macam-macam Bapak Saudara. Ada yang sama orang tuanya sejak orang tuanya masih ada udah ihsan, sampai dia meninggal ihsan terus. Nah itu yang paling hebat. Ada lagi saat orang tuanya ada dia ihsan, ada orang tuanya baik bener ihsan, orang tuanya udah meninggal lupa udah.
Ada yang begitu. Nah, ada lagi pada saat orang tuanya dia belum bisa berbakti. Setelah orang tuanya meninggal muncul kesadaran, baru dia melakukan kebaikan, ziarah ke orang tua, baca Fatihah, kalau ada uang rezeki sedekah buat orang tua, dikit-dikit buat orang tua. Nah, itu bagus juga termasuk. Nah, yang kagak bagus saat orang tua masih ada enggak berbuat baik, pas orang tua udah meninggal, sampai dia meninggal enggak pernah melakukan kebaikan. Nah, itu yang na'udzubillah min zalik. Jadi artinya masih ada kesempatan buat kita. Ya, sehingga kita harus selalu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita udah meninggal dunia. Sebab kita kan anak. Kita nih semuanya posisi kita sebagai anak. Anak dari siapa? Dari orang tua kita masing-masing. Walaupun kita udah tua, udah pada punya anak, tapi pada kondisi lain kita sebagai anak dari orang tua kita. Sehingga kita disuruh selalu terus berbuat baik kepada orang tua kita. Makanya Rasulullah bilang, birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Insya Allah nanti anak-anak kamu juga akan berbuat baik kepada kamu. Tuh begitu. Jadi bagaimana anak kita mau birrul walidain kepada kita kalau kita nggak pernah birrul walidain kepada orang tua kita? Artinya hukum karma kayaknya ada gitu. Ya kalau kita nggak pernah baik gitu sama orang tua kita, ya nyakitin terus sama orang tua, sampai ya kita udah tua masih nggak ingat sama orang tua, lah anak kita juga nggak akan berbakti sama kita. Nah begitu. Tapi kalau kita selalu baik sama orang tua kita, walaupun orang tua kita udah meninggal dunia, kita masih berusaha untuk ihsan sama orang tua, insya Allah nanti anak-anak kita begitu kepada kita. Bahkan waktu kita udah meninggal dunia, mudah-mudahan anak-anak kita masih ingat sama kita. Kenapa? Karena kita terus ingat sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita udah meninggal lama, udah puluhan tahun, tapi kita masih ingat terus sama orang tua kita. Nanti anak-anak kita tetap akan ingat sama kita. Sebab ini berdasarkan hadis, birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kamu, berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik juga, akan berbuat ihsan juga kepada kamu. Nah seperti itu ya. Makanya Allah bilang fa innahu kana lil awwabin, karena sesungguhnya Allah itu katanya apa? Lil awwabin, kepada orang-orang yang bertobat, ar-raja'ina ila taat, yang berharap untuk kembali taat kepada Allah. Ghafura, itu Allah Maha Pengampun. Jadi Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita selama ini masih belum bisa, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan buat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik kepada Allah maupun kebaikan kepada kedua orang tua kita. 5 saudara minhum, karena udah ada muncul dari mereka pihakil walidaini, pada hak kedua orang tua, min badiratin, daripada badirah menyegerakan, wahum la yadmiruna ukuk, dan tidak ada mereka menyimpan rasa ukuk, durhaka. Dalam hatinya tuh nggak ada rasa menyimpan durhaka. Cuma ya untuk melakukan kebaikan belum dizohirkan, belum ditampakkan. Silakan segera melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah nanti baru wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Nah nanti lain lagi. Nanti kita disuruh berbuat baik kepada kerabat-kerabat, kepada orang miskin dan lainnya. Jadi berbuat baik kepada orang tua udah selesai ayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada anak yang senantiasa birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.